Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan manajemen keuangan. Kali ini kita akan membahas pertemuan kelima tentang manajemen modal kerja. Apa itu modal kerja? Adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang dan persediaan, dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Dalam pengertian ini artinya modal kerja itu harus mampu ya membayar semua hutang lancar. Tujuannya adalah daripada manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital-nya yang dapat diterima atau acceptable yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha. Adapun sumber modal kerjanya pertama dari hasil operasi perusahaan, yang kedua keuntungan jangka pendek, yang ketiga penjualan akibat tidak lancar, yang keempat penjualan saham atau obligasi. Adapun pembagian dari modal kerja pertama ada konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Ya, kita lihat pengertiannya. Kalau kuantitatif itu menggambarkan keseluruhan atau jumlah aktiva lancar di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek. Jadi ini liquid ya, aktiva lancar itu sangat liquid, berputarnya cepat ya. Ini disebut juga sebagai bruto gross working capital. Kalau konsep kualitatif ini merupakan selisih antara aktiva lancar dan di atas hutang lancar, atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai proses perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Jadi kelebihannya ya, kelebihan daripada aktiva lancar setelah dibayar hutang lancar. Ini disebut juga net working capital. Yang ketiga, konsep fungsional ini menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan income dari usaha pokok perusahaan. Menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi pada dan periode masa depan. Jadi ini sesuai fungsi-fungsinya sehingga dapat menghasilkan income ya yang diharapkan. Bagaimana kita tahu, kita lihat yang termasuk aktiva lancar adalah diantaranya kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan barang, pajak-pajak jumpa, dan biaya juga lainnya. Kemudian yang termasuk hutang lancar, hutang jangka pendek, hutang wesel, hutang dagang, hutang pajak, dan hutang lain-lain. Implikasinya kita lihat. Pertama, perusahaan memiliki aktiva lancar di atas hutang lancar, maka ini disebut memiliki net working capital atau bagus sekali ya, bisa modalnya bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, penggunaan modal kerja semakin besar current asset dapat menutupi current liabilities ya. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya semakin liquid. Pada kenyataannya, putaran kas masuk, kas inflow, dan putaran kas keluar atau kas outflow tidak selalu sinkron ya. Tetapi perusahaan harus mempertahankan net working capital agar tetap liquid. Sekarang kita lihat kelemahan modal kerja ya. Pertama, kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Jadi sebuah perusahaan mesti melihat ya, jangan sampai ada kelebihan atas modal kerja. Karena kalau banyak misalkan banyak kas atau banyak bank, ini menyebabkan idle ya, dan itu menjadi idle, tidak bekerja. Dan ini menimbulkan lambatnya perputaran dana sehingga tidak menjadi baik ya. Lalu kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Sudah pasti ya, tidak bisa bekerja dengan baik.
Yang ketiga, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga, sehingga perlu ditinjau kembali keputusan meminjam uang ke bank ya oleh perusahaan, dan sampai tadi dananya menjadi idle atau tidak bekerja. Kelebihannya atau kebaikannya adalah pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan ya, dengan mempunyai modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan menguasai rencana perusahaan menjadi rencana keuangan dalam satu jangka pendek. Tiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Yang keempat, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Ini pasti ya, karena sifatnya liquid. Kemudian kelima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan lancar. Jadi suatu bank akan melihat portofolio atau aktiva lancanya ya, ini bisa diberikan kredit atau tidak. Ini kelebihannya. Yang keenam, memberikan pedoman yang sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisien yang lebih baik. Lalu kita lihat beberapa tipe modal kerja ya. Pertama ada modal kerja permanen, dan kedua modal kerja variabel. Kalau permanen bagi dua, ada primer, ada normal. Untuk variabel ada tiga, ada musiman, siklis, dan darurat. Kita lihat modal kerja permanen itu adalah modal yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun modal kerja primer dibagi dua ya, ada primer dan normal. Kalau primer ini adalah modal kerja yang harus ada ya dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Yang kedua, modal kerja normal ini modal kerja yang harus ada pada tingkat produksi normal ya. Jadi sifatnya wajib harus ada ya, permanen. Yang kedua ini yang bersifat variabel, ini tentu jumlahnya berubah-ubah ya, sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain ya. Dibagi tiga, ada modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan juga modal kerja darurat. Kita lihat pengertiannya. Kalau modal kerja musiman ini berarti modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya fluktuasi akibat suatu kegiatan perusahaan yang musiman ya. Misalkan sini perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja yang lebih besar pada saat musim hari raya. Bisa biskuit, ya bisa mungkin sirup, kemudian pakaian ya, ini semuanya yang sifat musiman, perusahaan harus mengantisipasinya ya, agar modal kerjanya bisa memenuhi semua kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, modal kerja siklis ini adalah modal kerja yang jumlahnya atau jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Konjungtur itu adalah keadaan ekonomi yang turun naik. Ya. Jadi harus memperhatikan situasi kondisi ekonomi nasional tentunya ya, supaya tetap bisa eksis perusahaan dalam mencapai laba yang diinginkan. Lalu yang ketiga, modal kerja darurat. Ini adalah modal jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan darurat ya, yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Contoh saat ini sudah terjadi teman-teman ya, pada saat pandemi COVID-19 ini perusahaan harus berputar otak ya, memenuhi kebutuhan modal kerjanya pada saat pandemi, kondisi darurat seperti ini ya, agar perusahaan tetap bisa berjalan ya, sehingga kita tahu banyak di antara teman-teman kita yang mungkin ya dirumahkan ataupun WFH ya, gajinya dikurangi dan sebagainya, karena ini untuk mengantisipasi kondisi darurat ya pada saat pandemi. Oke, sekarang implikasi modal kerja ini. Pertama, modal kerja dapat dibiayai oleh satu, modal sendiri, kedua hutang jangka pendek, dan ketiga hutang jangka panjang. Ya, cuma hati-hati untuk tadi untuk hutang, hutang jangka panjang pinjam ke bank ini yang sampai modal itu menjadi idle ya, atau tidak berjalan.
Yang kedua, pemberian sistem pembelanjaan didasar pada pertimbangan laba dan risiko ya. Kita lihat prinsip pembelanjaannya. Pertama, modal peroleh sebagai pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai modal kerja. Kalau jangka pendek ya. Kalau modal diperoleh sebagai pinjaman jangka panjang, ini untuk modal kerja dan investasi. Jadi ada dua ya. Kemudian laba perusahaan dapat meningkat dengan cara dua ya, yaitu satu, meningkatkan pendapatan dari penjualan ya, meningkatkan performanya. Yang kedua, menurunkan biaya-biaya, sebisa mungkin menekan biaya agar tetap memperoleh laba yang diharapkan. Kemudian profitabilitas dan risiko. Profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba diukur dengan revenue dikurang biaya, pendapatan dikurang biaya. Kemudian risiko diukur dengan profitabilitas perusahaan tidak mampu membayar hutang atau technically insolvent. Kemudian kemampuan aset menghasilkan laba. Jika perusahaan ingin meningkatkan profitabilitasnya, maka tingkat risiko akan naik. Pasti ya. Harus berani mengambil keputusan ya. Sehingga harus siap menerima risiko yang ada. Jika ingin menurunkan tingkat risiko, maka harus menurunkan tingkat profitabilitas. Ya. Bagaimana cara meningkatkan profitabilitas itu dengan memanipulasi modal kerja. Baik, sekarang kita lihat bagaimana menentukan modal kerja. Ada dua metode. Pertama, metode keterikatan modal kerja. Kita lihat contoh satunya. PD Anugrah ini memiliki data ya tentang modal kerja. Kita lihat rata-rata terikatnya ini lama barang disimpan di gudang 6 hari, lama pengumpulan piutangnya atau koleksinya 14 hari, totalnya 20 hari. Kemudian rata-rata pengeluaran kas, pembelian barang dagang 1 juta, upah karya 100.000, ya biaya administrasi 15.000 dan biaya penjualan 35.000, sehingga totalnya kebutuhan sehari-hari itu 1.150.000. Jika ditetapkan kas minimal 250.000, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah 20 hari dikali dengan 1.150.000 ini kebutuhan sehari-hari ya, ditambah dengan kas yang masih ada, sehingga didapatkan angka 23.250.000 rupiah. Udah ya. Contoh kedua, ini Mantap Kuat Company adalah sebuah perusahaan yang memproduksi wajan teflon ya, penggorengan ya. Setiap harinya perusahaan sanggup memproduksi sebanyak 65 unit wajan teflon. Dalam 1 bulan kerja, perusahaan memiliki hari kerja sebanyak 20 hari ya. Ini dipotong hari Minggu dan libur. Berikut ada biaya yang dibebankan. Pertama, bahan baku 12.000 per unit, bahan pembantu 7.000 per unit, tenaga kerja langsung 9.000 per unit, BOP-nya atau biaya overhead pabrik 550.000, dan biaya penjualan 1.700.000. Kemudian Mantap Kuat Company membeli bahan baku dengan bahan pembantu untuk sudah memberikan uang muka kepada pemasok 4 kali 24 jam. Ya. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk proses perusahaan 3 hari, wajan yang sudah jadi tersebut disimpan dalam gudang selama 4 hari dan penjualan secara kredit jatuh selama 5 hari. Perusahaan menetapkan kas minimum sebesar Rp500.000. Kita lihat pertama, menghitung periode keterikatan dulu ya. Ini prosesnya penyimpanan 4 hari, produksi 3 hari, penyimpanan 4 hari, totalnya menjadi 16 hari. Ini ya waktu yang diperlukan. Kemudian untuk lain-lainnya keterikatan modal kerja pada tenaga kerja langsung ya. Ini produksi 3 hari, penyimpanan 4 hari, penjualan 5 hari, totalnya 12 hari. Ya. Kita lihat. Ini kita buatkan tabel ya. Kita masukkan satu-satu biaya bahan baku sini, biaya dari 12.000 sebanyak 65 unit wajan ya teflon. Sehingga kebutuhannya kita kalikannya menjadi
750.000 ya. Kita kalikan termasuk bahan pembantu, biaya TKL, biaya overhead pabrik dan biaya penjualan ya, kita kalikan totalnya adalah kebutuhan sehari-hari 1.910.000 ya. Kemudian kita hitung kebutuhan modal kerjanya ya. Per bahan, kita lihat bahan baku totalnya 780.000 dibagi 16 hari periode yang dibutuhkannya ya. Kita kalikan menjadi 12.480.000. Biaya bahan pembantu 455.000 dikali 16 hari menjadi 7.210.000. PTKL ini 585.000 ya dikali dengan 12 hari besar 7.020.000. Kemudian biaya overhead pabrik 22.000 dikali 12 hari 264.000 ya. Dan terakhir biaya pemasaran 68 hari dikali 12 hari adalah 68.000 dikali 12 hari adalah 819.000. Total dari jumlah biayanya adalah 27.860.000. Ditambah dengan kas minimumnya 5.000 menjadi 28.360.000. Yang kedua, metode perputaran modal kerja. Ini ada contoh. Berikut adalah posisi kas piutang dan persediaan PD pada PT Melati Jaya ya. Maksudnya ini 2 tahun ya, 2014 dan 2015. Seperti ini kasnya 200, 2015 naik 400.000 dan seterusnya. Kita lihat, jika penjualan pada tahun 2015 bisa 20 juta, hitunglah perputaran modal kerja pada tahun 2013 ya. Dan yang kedua, jika pada tahun 2016 penjualan diperkirakan naik menjadi 30 juta, berapa kebutuhan modal kerjanya? Kita lihat. Maka pertama menentukan perputarannya dulu ya, baik kas, piutang maupun persediaan. Untuk perputaran kas, kita rumuskan penjualan bagi rata-rata kas ya. Ini penjualannya 20 juta, rata-rata kasnya adalah tahun 2014 ditambah dengan tahun 2015 bagi 2 ya. Tadi 2014-nya 200, 2015-nya 400 kita tambahkan bagi 2 menjadi 300.000 ya. Sehingga 20 juta dibagi 300.000 adalah 66,67 kali dibulatkan menjadi 67 kali. Ya begitu piutang ini kita ambil rata-ratanya tahun 2014 sebagai 2015 bagi 2 ya. Ditambah tahun 2014 ditambah 2015 dibagi 2 ya. Tadi piutangnya 500 ditambah 600 bagi 2 sehingga menjadi 550.000. Penjualan bagi rata-rata piutang adalah menjadi 36,36 sehingga dibulatkan menjadi 36 kali. Begitupun untuk persediaannya ya, rata-rata persediaan itu adalah tahun 2014 ditambah 2015 bagi 2 ya. Menjadi 750.000 sehingga perputarannya 20 juta dibagi 750.000 adalah 26,67 kali, kita bulatkan menjadi 27 kali. Nah lalu langkah keduanya adalah menghitung periode terikatnya elemen-elemen modal kerja. Pertama kas, kita asumsikan 1 tahun itu adalah 390 hari ya. Untuk kas sendiri 390 hari dibagi 66,67 perputarannya ya, tadi yang sudah kita dapatkan menjadi 5,4 hari. Piutang menjadi 9,9 hari dan persediaan menjadi 13,5 hari. Totalnya menjadi 28,8 hari dibulatkan menjadi 29 hari ya. Sehingga perputaran kerja dalam 1 tahun itu adalah 360 hari dibagi 28,28 hari adalah 12,5 kali. Ini tingkat perputarannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.